Ada orang yang kalau jahat itu jelas kelihatan. Ngomongnya kasar, nada suaranya tinggi, sikapnya nggak enak dilihat. Lu langsung tahu, oke, gua harus jaga jarak dari orang ini. Tapi ada tipe lain yang jauh lebih berbahaya. Orang yang kelihatan super baik, sopan, perhatian, selalu bilang, gue cuma pengen yang terbaik buat lu. Padahal pelan-pelan dia ngatur cara lu mikir, ngerasa, dan ambil keputusan. Di depan orang lain dia kelihatan malaikat. Di depan lu, dia pelan-pelan ngebengkokin batas lu sampai lu nggak punya diri sendiri lagi. Yang bikin serem, dia nggak pernah datang sebagai musuh. Dia datang sebagai orang yang paling ngerti lu. Dia dengerin curhat lu, dia dukung lu, dia bikin lu ngerasa, cuman dia yang bener-bener ada buat gua. Pelan-pelan, lu nggak sadar lagi kapan terakhir kali lu bilang tidak tanpa rasa bersalah. Itulah tipe manipulator paling berbahaya, yang kelihatan baik. Satu, kenapa mereka sengaja kelihatan baik? Manipulator ngerti satu hal, manusia benci konflik. Kebanyakan orang nggak mau ribut, nggak mau drama, nggak mau dicap jahat. Makanya, kalau dia mau ngontrol lu lama-lama, dia nggak bakal muncul sebagai penjahat. Dia muncul sebagai pahlawan. Sebagai orang sabar yang selalu ngertiin lu. Dia bakal baca dulu kelemahan lu. Dia lihat di mana lu kurang percaya diri, di mana lu kalah malu, di mana ketakutan terbesar lu. Lalu dia masuk dari situ. Kalimatnya halus. Gua cuma takut lu nyesel nanti. Gua ngomong gini karena gua sayang sama lu. Gua cuma pengen lu nggak salah langkah. Kedengarannya peduli, tapi pelan-pelan nempel satu pesan. Lu nggak bisa dipercaya, lu butuh dia sebagai filter hidup lu. Dan dia sangat peduli sama Citra. Dia sengaja nunjukin sisi paling manis di depan orang lain. Jadi ketika lu mulai cerita sesuatu yang nggak enak soal dia, orang lain bilang, masa sih? Dia kan baik banget. Di situ permainan dia menang. Dia udah megang cerita di kepala banyak orang sebelum lu sempat buka mulut. Dua, ciri halus. Lu jadi mengecil, bukan tumbuh. Ciri paling gampang kebaca sebenarnya sederhana. Setelah lama deket sama dia, lu jadi versi diri yang lebih takut, bukan lebih berani. Lu makin ragu buat nolak. Lu mulai mikir berkali-kali sebelum ngomong, takut dia tersinggung, takut dia marah, takut dia mendadak dingin. Lu pelan-pelan berhenti jadi diri sendiri dan mulai jadi versi yang dia anggap aman. Dia sering pakai candaan sebagai senjata. Dia nyeletuk sesuatu yang menohok, lalu kalau lu protes, dia bilang, bercanda doang, masa segitu aja baper? Lu dipaksa ngerasa perasaan lu nggak valid. Lama-lama setiap kali lu sakit hati, lu nggak percaya sama reaksi sendiri. Lu pikir, jangan-jangan gua yang lebay. Dia juga suka narik utang budi. Waktu lu nggak setuju, dia bilang, padahal gua selalu ada buat lu. Atau, kalau bukan gua, siapa lagi yang bantu lu? Pesannya jelas. Kalau lu nggak nurut, lu nggak tahu diri. Sampai akhirnya lu nurut, bukan karena setuju, tapi karena takut kelihatan jahat. Tiga, teknik permainan, bikin ragu dan bikin bersalah. Salah satu teknik paling tajam adalah bikin lu ragu sama ingatan dan penilaian sendiri. Misalnya, dia pernah ngomong sesuatu yang jelas nyakitin, tapi ketika lu bahas, dia jawab, kayaknya nggak gitu deh. Lu suka salah nangkep kalau lagi emosi. Diulang berkali-kali, otak lu mulai goyah. Lu mulai mikir, apa gue yang salah terus ya? Begitu lu nggak percaya lagi sama penilaian sendiri, lu gampang banget digiring kemana aja. Teknik lain, mainin rasa bersalah. Dia bungkus kontrol sebagai pengorbanan. Gua capek loh mikirin lu. Gua oburin waktu, tenaga, perasaan buat lu. Di balik kalimat itu, ada pesan tersembunyi. Lu berutang. Lu harus bayar dengan nurut, dengan ngalah, dengan matiin suara hati sendiri. Korban manipulasi kayak gini sering kedengaran minta maaf padahal jelas-jelas dia nggak salah. Dan yang nggak kalah bahaya, mereka jago banget main peran korban. Begitu lu mulai narik diri atau bikin batas, dia bisa tiba-tiba jadi yang paling tersakiti. Dia cerita ke orang lain. Dia berubah, dia ninggalin gua, padahal gua paling tulus. Orang luar lihat dia sebagai korban, lu yang kelihatan jahat. Jadi selain ngontrol lu, dia juga ngontrol opini orang lain soal lu. 4. Kenapa susah banget lepas? Hubungan manipulatif jarang dimulai dari neraka. Awalnya justru manis. Dia orang yang paling dengerin, paling support, paling sering bilang, gua bangga sama lu. Di fase awal, lu ngerasa dihargai. Lu ngerasa akhirnya ada yang ngerti lu. Itulah pancingannya. Setelah lu keikat secara emosional, mulai muncul pola tarik ulur. Hari ini dia baik banget, besok dia dingin banget. Habis nyakitin, dia bisa minta maaf sambil bilang, gue juga lagi capek, maaf ya. Lalu balik manis lagi. Otak lu kecanduan, naik turunnya emosi. Lu nunggu fase manis berikutnya, dan pura-pura nggak lihat fase gelapnya. Selain itu,
Pelan-pelan dia memutus koneksi lu ke sumber kekuatan lain. Lu dijauhkan dari orang yang bisa buka mata lu. Lu dibuat percaya, orang lain nggak akan ngerti hubungan kita. Dan pada akhirnya, walaupun lu sadar hubungan ini bikin lu rusak, lu tetap mikir, kalau gua pergi, gua masih punya siapa? Di situ banyak orang kejebak. 5. Tanda lu lagi dimainkan. Kalau lu lagi nonton ini dan ngerasa ada yang familiar, coba cek beberapa hal simple. Setelah ngobrol intens sama dia, lu lebih sering merasa lega atau justru lebih sering merasa bersalah dan salah terus? Kalau hampir setiap percakapan besar berakhir dengan lu minta maaf, padahal lu cuma jujur sama perasaan sendiri, itu bukan kebetulan. Terus, lu masih berani bilang tidak atau enggak. Orang sehat mungkin kecewa, tapi dia tetap hormat sama batas lu. Manipulator nggak tahan sama tidak. Dia akan nyerang, nyindir, atau main drama supaya lu balik ke iya. Dan yang paling penting, lu masih ngerasa punya diri sendiri nggak? Nilai lu, prinsip lu, cara lu ngeliat dunia, atau semuanya sudah dipelintir sampai lu nggak tahu lagi lu ini beneran milih atau cuman ikut mau dia. Berani bilang, cukup. Tipe manipulator paling berbahaya bukan yang teriak-teriak, tapi yang kelihatan paling baik. Yang pakai peduli sebagai topeng, kasih sayang sebagai tali, dan pengorbanan sebagai jerat. Dia bikin lu percaya bahwa tanpa dia, lu nggak akan bisa berdiri. Padahal, justru selama lu ketahan sama dia, lu nggak sempat berdiri dengan kaki sendiri. Kalau dari tadi ada bagian yang nusuk, jangan langsung nyalahin diri sendiri. Manipulator ahli baca celah, itu kerjaan mereka. Yang penting sekarang, lu mau terus jadi karakter dalam cerita dia, atau mulai nulis ulang cerita lu sendiri. Pelan-pelan belajar bilang, cukup, bikin batas. Tarik diri dari orang yang kelihatannya baik, tapi tiap hari bikin lu mengecil. Dan kalau lu pengen otak lu makin kebal dari permainan kayak gini, jangan berhenti belajar soal pola manipulasi dan batas sehat. Karena di dunia yang penuh kebaikan palsu, yang bikin lu selamat bukan seberapa baik lu sama orang lain, tapi seberapa berani lu jaga diri lu sendiri.